Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat semuanya. Kali ini saya akan membagikan suatu ilmu ya untuk para scalper. Mungkin sebagian dominan di pasar saham ini, pasar modal ini, kebanyakan kita menggunakan scalper. Jadi saya memberikan informasi bagaimana cara mencari scalper untuk memperoleh cuan yang besar di pasar modal. Saya masih menggunakan MACD, dan MACD kita gabungkan dengan EMA. Nah, kemarin kan di video saya sebelumnya saya menggabungkan MACD, stokastik dan RSI dalam satu wadah, dan alhamdulillah mendapatkan cuan yang besar di hasil rekomendasi saya di tanggal-tanggal sebelumnya, tanggal 27, dan di grup-grup saya juga, di grup Telegram, di Instagram, di Stockbit juga memperoleh cuan alhamdulillah dengan menggunakan 3 indikator sekaligus. Nah, malam ini saya akan memberikan untuk para scalper bagaimana MACD digabungkan dengan EMA untuk scalperan. Nah, kita mulai saja ya teman-teman ya. Ini adalah saham becap sebagai contohnya. Jadi saya menggunakan trading view untuk wadah ininya ya, untuk mencari informasinya. Teman-teman bisa menggunakan wadah-wadah yang lainnya yang tersebar di internet ya. Nah, kita cari aja langsung 3 EMA. Nah, EMA ini sama SMA mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya. SMA, EMA, apa sih itu? Ya mungkin garis besarnya. Kalau misalnya saya sendiri menjelaskannya nggak terlalu detail, mungkin detailnya bisa teman cari informasi sendiri di internet ya. SMA itu simple moving average, sedangkan EMA itu exponential moving average. Nah, bedanya apa SMA dengan EMA-nya? Itu adalah bobotnya. Kalau misalnya SMA itu teman-teman, dia lebih cenderung pergerakannya itu mengikuti alur yang elegan. Maksud yang dibilang elegan itu dia tidak tergopoh-gopoh atau tidak terburu-buru. Jadi dia tenang, santai. Kok misalnya harganya kena ke garisnya mantul gitu ya. Kalau misalnya SMA, EMA itu tadi SMA ya teman-teman. Kalau misalnya EMA ini eksponensial. Jadinya dia cenderung garisnya itu dia ini ya, tergopoh-gopoh gitu. Dia mengikuti harga gitu, terus mengikuti harga. Dia lebih cepat beradaptasi gitu. Nah, itulah cocoknya scalper itu menggunakan EMA. Kalau misalnya jangka menengah, orang biasanya SMA. Jangan kita mau scalper tapi kita menggunakan SMA, terlambat nanti teman-teman. Orang pada udah cuan, kita baru mendapatkan kerugian. Nah, saya bisa menggunakan EMA, tapi ini saya rubah dulu. Ini standarnya ya teman-teman, 10, 50, 200. Jadi kita ganti 5, 20, 50. Nah, kita ganti warnanya, kita ikut aja lampu lalu lintas, merah, kuning, hijau. Nah, dapatlah dia seperti ini teman-teman ya. Garisnya ada 3 garis merah, garis kuning, garis hijau. Sekarang kita menggunakan indikator yang lainnya, MACD, moving average divergence. Nah, ini saya tidak usah menjelaskan lagi MACD karena sebelumnya saya sudah menjelaskan di video-videonya. Jadi teman-teman bisa memilah lagi atau melihat lagi video saya sebelumnya yang digabungkan dengan RSI dan stokastik. Di situ ada saya jelaskan apa itu MACD.
Nah, kita langsung saja, kebetulan saya menggunakan MACD DEMA. Nah, teman-teman bisa ikuti saya atau ada punya pilihan yang lain ya, silahkan teman-teman ya. Ini 12 ini adalah pengaturan standarnya, kita rubah dulu, kita ikuti yang di atas. Yang garis EMA-nya ya 5 sama 20. Nah, dapatlah kita garisnya ya teman-teman ya, salam becap. Nah, caranya gimana cara bacanya teman-teman untuk scalpernya? Nah, kita mulai dari tanggal 21. Nah, di 21 ini sebetulnya sebelum tanggal 21 bulan Januari ini sudah melakukan ada namanya golden cross di sini ya teman-teman ya, tapi masih di bawah garis ini golden cross ya, masih di bawah garis histogram MACD ya teman-teman, baru volumenya pun kecil ya teman-teman ya, kita lihat saja ya. Dan mulai naik. Nah, di sini mulai agak tanggal 21, tanggal 20 dan tanggal 24 ini sudah ada melakukan peningkatan volume di MACD, dan volume yang di atas ini ya teman-teman ya, garisnya dan garis biru ini sudah di atas garis EMA 5 ya teman-teman. Nah, terjadilah kenaikan ya teman-teman ya, kenaikan dan harga plotnya ini terus di atas histogram ya teman-teman ya, makanya terus melakukan penanjakan nih harga saham becap ini ya teman-teman ya. Simple bukan ya teman-teman ya untuk membacanya ya, harganya ini harus di atas EMA 5 ya teman-teman, sehingga terjadi kenaikan yang cuan yang luar biasa ya. Nah, di sini pun juga sudah melakukan kenaikan ya teman-teman ya, tapi di sini di tanggal 9 sampai 11 itu sudah ada dead cross. Nah, dead cross makanya ada turun ya teman-teman ya. Nah, baru di sini mantul lagi ya teman-teman di tanggal 17. Nah, 17, tanggal 15, 16, 17 ini mantul lagi ya. Nah, terjadi lagi dead cross di tanggal 24 ya teman-teman, bahkan turun lagi. Nah, sampai di tanggal 27 itu masih di atas EMA 5, tapi ini sudah di atas histogram ya. Kemungkinan besok masih bisa ada peningkatan naik ke 220. Apabila berhenti di 220, kemungkinan bakal lanjut lagi ke 236 sampai 240-an. Nah, begitu teman-teman cara bacanya. Jadinya kuncinya, syarat-syaratnya yang harus terpenuhi untuk scalping menggunakan EMA dan MACD digabungkan ya teman-teman ya. Yang pertama itu kita lihat ke MACD-nya duluan teman-teman ya. Apabila terjadi golden cross di atas histogram, maksudnya di atas histogram MACD ya teman-teman ya, perpotongannya teman-teman. Nah, dan harga di atas EMA 5 itu kita bisa beli gitu ya teman-teman ya, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, garisnya sudah di atas EMA 5 dan sudah terpotongan, dan plotnya ini sudah di atas histogram. Nah, kita mulai bisa beli, makanya naik ya teman-teman ya. Dan itu syaratnya ya teman-teman ya. Baru ada kasus yang lain ya teman-teman ya, seperti di sini ya teman-teman ya. Nah, dia sudah golden cross di MACD, kita lihat dia sudah golden cross di MACD, dan harga masih terbentur di garis EMA 5 nya, maka itu kita, kalau saya sendiri itu saya hindari terlebih dahulu untuk mengetahui apa sih kejadian berikutnya. Nah, mana tahu kan teman-teman ya, kita misalnya udah pasti nih besok naik dengan gitu kan ya teman-teman ya, rupanya
langsung anjlok. Karena MACD ini sebetulnya dia agak lebih lambat ya teman-teman ya dari EMA nya, makanya bisa mendapatkan informasi yang palsu kalau menggunakan MACD ya teman-teman. Nah, jadi kita nunggu di hari berikutnya apakah terjadi golden cross atau gimana ya teman-teman. Ternyata terjadi golden cross, makanya kita bisa beli di tanggal 16 nya penutupannya, maka besoknya bisa cuan. Nah gitu. Nah, apabila MACD sudah melakukan golden cross tapi di bawah histogram, itu relatif cenderung ke Sitwise, jadinya kita bisa memperoleh keuntungan itu sekitar 3-5% saja, tidak lebih. Jadinya dia bisa untung juga ya teman-teman. Yang penting sudah golden cross dan memiliki hijau ya teman, tapi di bawah histogram tersebut gitu ya. Nah, kan ini relatif cenderung ini ya teman-teman ya, Sitwise dia kan sebentar kan ya teman-teman ya. Tapi jangan sampai ini MA5 nya memotong MA20 ya teman-teman ya, itu bakal hancur sehancur-hancurnya seperti ini ya teman-teman. Nah, dia di bawah golden cross, tetapi ininya sudah terpotong MA5 kan, turunnya jauh kali ya teman-teman ya. Kalau sempat belinya di harga di sini ya 300-an ya teman-teman ya, bakal bangkrut sebangkrut-bangkrutnya orang bangkrut ya teman-teman ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi syaratnya itu seperti itu teman-teman. Beda kalau misalnya golden crossnya di atas histogram, dia bisa mencapai kita mau peroleh cuan sekitar 10-15 bahkan sampai ada 30% ya teman-teman. Nah, beda dengan di sini ya teman-teman ya, golden cross tapi dia di bawah ya teman-teman, cenderung Sitwise. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, kita bagaimana teman-teman? Kita cari saham-saham gorengan yang lain. Nah, misalnya Decap belum menarik ya teman-teman ya, gitu kan. Kita ke ILS atau di mana? Nah, seperti ini kan teman. Nah, kan dia sudah golden cross di bawah di sini. Golden cross cenderung dia seperti ini ya teman-teman ya. Golden cross di sini, tapi di sini sudah dead cross. Nah, ini kita hindari ya teman-teman ya. Lebih enak tengoknya di sini teman-teman ya. Dia sudah golden cross tapi ini udah syaratnya terpenuhi ya teman-teman ya. Di atas harga juga sudah di atas garis merah, pasti cenderung naik. Nah, akan benar kan ya teman-teman ya. Ini naik terus. Nah, seperti ini contohnya ILS, kita tebak besok ya teman-teman ya. Hari Senin tebak-tebak buah manggis. Makin ditebak makin manis harganya ya sahamnya ILS. Nah, seperti ini teman-teman. Bagaimana teman-teman? Ini dia sudah di bawah MA5 ya teman-teman ya. MA5 dan di sini histogramnya juga menungkik juga. Sudah mulai tanda merah, kemungkinan besok bakal turun lagi ILS. Nah, ini kita hindari terlebih dahulu untuk melihat kejadian berikutnya. Nah, jadi kesimpulannya saya ulangi kembali untuk scalping menggunakan MACD dan EMA. Yang pertama, syarat yang pertama itu garis plot MACD dan histogram itu harus hijau dan di atas histogram plotnya ya teman-temannya hijau, histogramnya hijau dan garis plotnya itu harus di atas ya teman-teman ya. Dan kita lihat lagi yang kedua, harga saham tersebut itu harus di atas MA5 ya teman-teman ya. Harus di atas MA5 dan tidak boleh perpotongan antara MA5 sama 20. Itu syaratnya tidak terpenuhi. Nah, setelah itu maka baru kita tindak lanjuti untuk membeli. Keuntungannya bisa mencapai 10-30%
13% atau 13% sampai 30 itu teman-teman ya. Itu kasus yang pertama syaratnya yang bisa mencapai 10 sampai 30%. Kasus yang kedua, kalau misalnya teman-teman mau main cepat aja 5 sampai 3% sampai 5%, itu garis MACD itu sudah golden cross, tetapi dia di bawah histogram, dan histogramnya itu warnanya harus tetap hijau, dan harga EMA-nya itu harganya itu harus di atas garis EMA 5. Nah, itu syaratnya terpenuhi, itu bisa mendapatkan teman-teman 3 sampai 5%. Itu keluar masuk. Bisa beli cendol seangkatan menteri ya teman-teman ya, beli semuanya dibeli ya kan teman-teman, sama teman-teman cendol-cendol tersebut. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk malam ini, ilmu yang saya berikan tentang MACD dan EMA digabungkan untuk para scalping yang top 10 ya teman-teman ya sih. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan bermanfaat bagi teman-teman, dan kemungkinan saya akan mengasih rekomendasi sabar saham untuk yang kita pelajari sekarang tentang indikator MACD dan EMA digabungkan. Seperti kemarin kan ya teman-teman ya, saya kasih rekomendasikan saham yang udah kita pelajari indikatornya MACD, RSI dan stokastik. Alhamdulillah lancar semuanya, jaya semuanya, cuan semuanya untuk malam minggu besok ya. Ini sekarang pun juga saya akan memberikan rekomendasi 2 saham, tapi tidak malam ini, kemungkinan hari Minggu. Saya janji insya Allah kalau saya ada waktu saya akan berikan 2 saham rekomendasi sabar saham tentang murni indikator MACD dan EMA. Mudah-mudahan bisa diterapkan ilmu yang saya berikan. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.